Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Bapak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, ketemu mungkar nakir, dan mungkar nakir itu akan tampil dengan wajah yang berbeda. Dengan orang beriman, dengan orang kafir beda wajahnya. Jangan salah, orang beriman itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bernasab pada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita menyucikan diri kita, ya, bukan kita menyucikan diri kita dari dosa, supaya kita sadar ini kita dapat karunia luar biasa tanpa kita minta lagi, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak kita minta, kita itu ditakdirkan. Subhanallah, kalau nggak ada kenikmatan apapun di dunia ini, ada kenikmatan itu lebih dari cukup. Karena pada akhirnya kita itu akan mati. Udah mati, itu yang kita bawa tuh. Oke, ada pertanyaan, kalau seandainya udah bisa jawab, misalnya orang bawa keimanan nih, kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Tergantung, karena ada yaumul hisab, ada penghisaban amal nanti. Nah, tapi saya mau bilang ada beberapa macam syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Satu, nanti ketika orang mau bagi rapot, kan istilahnya bagi rapot nih, ya kan? Yaumul hisab nih bagi rapot, Pak. Bagi rapot, ada orang-orang sudah memasuki yaumul hisab itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dipisahkan. Jadi ada orang-orang, seharusnya kan kena hisab semuanya, ada orang-orang yang masuk surga biduni hisab, gara-gara syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada golongan orang kayak begitu nanti. Siapa itu? Gak tahu. Yang jelas itu orang istimewa, gak jadi dihisab sama Allah. Kemudian ketika nanti ada juga orang sudah dihisab nih, dihisab, masuk neraka, divonis. Setelah dipresentasikan keburukan orang ini 70, baiknya 30, masuk neraka dulu. Gara-gara syafaat Nabi nggak jadi orang itu masuk neraka. Ada orang divonis masuk neraka, kecemplung ke dalam neraka, disiksa dengan siksaan. Tiba-tiba Nabi datang berikan syafaat, dikurangi jatah siksaannya, diambil dari neraka. Ada lagi orang udah masuk surga nih, kan tadi ada masuk surga tanpa hisab nih, masuk surga, Nabi datang memberikan syafaat. Gimana cara memberikan syafaat buat ahli surga? Dinaikin derajatnya. Kamu di sini level 3 nih, kamu level sini level 5, ayo ikut sama aku, kira-kira begitu. Didatengin sama Nabi Muhammad. Ada juga syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikhususkan bagi orang-orang yang wafat di kota Madinah. Ada jaminan, ada garansi itu. Nah, kalau bisa wafat di sana, Pak, ya. Bukan bunuh diri, bukan bunuh diri. Enggak bunuh diri. Mentang-mentang. Faman syaa man istata'a minkum falyamut fil Madinah falyamut fa in syafi'a li ahli Madinah. Au kama qala. Kalau di antara ada yang bisa wafat di Madinah, wafatlah di Madinah, karena aku memberikan syafaat bagi ahlul Madinah. Itu istimewa. Keistimewaan khusus, privilege bagi ahlul Madinah, ya. Ada syafaat Nabi yang diperuntukkan bagi semua makhluk. Ayo, pernah dengar nggak penjelasan kayak begini? Syafaat Nabi diperuntukkan bagi semua makhluk pada saat apa itu? Pada saat ketika semua manusia, mukmin kafir, berkumpul di padang mahsyar dengan kegentingan yang sedemikian dahsyat, sampai-sampai dalam hadis disebutkan mereka itu berharap masuk neraka. Udah, gue mending masuk neraka aja lah kalau pada begini, kira-kira begitu. Saking menakutkannya. Saking menakutkannya masa itu di padang mahsyar itu, orang sampai-sampai pengen masuk neraka aja. Coba itu, kebayang gak itu? Nabi datang, kemudian bersujud, irfa' rasaka ya Muhammad, isfa' tu syaffa, berikanlah syafaat, engkau adalah menjadi awal syafi', orang yang pertama kali memberikan syafaat bainal khalaiq, di antara semua makhluk. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal syafi' wa awal musyaffa, orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali syafaatnya dikabulkan, itu Nabi kita Muhammad. Gara-gara bersyafaat Nabi, kegentingan itu hilang.